Tukar 1 mm tinggi badanmu dengan 300 yen. Kedengarannya seperti kesepakatan yang merugikan. Tapi Nobita, entah bagaimana menemukan celah di dalamnya. Suatu hari, Nobita melepaskan siluman dari sebuah gulungan. Sebagai hadiah, siluman itu memberikan kartu siluman ajaib. Boyakan singkat akan mengeluarkan 300 yen. Nobita pada awalnya sangat gembira, tetapi dia segera menyadari ada syaratnya. Siluman itu menjawab, hanya sedikit saja dari tinggi badanmu, dan kamu bisa mendapatkan 300 yen sebagai imbalannya. Akhirnya, dia tergoda oleh bujukan dan hadiah gratis dari si siluman. Nobita memutuskan untuk menggunakan kartu itu hanya beberapa kali lalu berhenti. Lagi pula kehilangan beberapa milimeter tidak akan membuat perubahan. Sebelum pergi, siluman tidak lupa mengingatkannya. Setiap 6 malam, tinggi badannya akan dikurangi secara otomatis berdasarkan pengeluaran pada hari itu. Setelah siluman pergi, Nobita menggoyangkan kartu itu dengan lembut dan benar saja 300 yen telah jatuh. Dengan uang di tangan, dia pergi dengan gembira untuk membeli mangga. Ketika Doraemon pulang dan melihat mangga baru Nobita, dia bertanya-tanya dari mana Nobita mendapatkan uang. Nobita berpura-pura marah atas pertanyaan itu dan berkata kasar, "Tidak bisakah aku membeli barang dengan uangku sendiri?" Kemudian dia menabrak Doraemon, hampir menjatuhkannya. Melihat sosok Nobita yang pergi, Doraemon merasa semuanya sangat mencurigakan. Pagi-pagi keesokan harinya, Nobita berdiri di depan cermin, memeriksa dirinya berulang kali. Dengan lega, dia terlihat persis sama. Ia berpikir kehilangan 2 atau 3 mm lagi itu tidak akan masalah. Bahkan kehilangan 1 cm pun tidak akan menarik perhatian pikirnya. Jadi Nobita melakukan transaksi lagi dengan kartu itu. 1 cm sama dengan 10 mm. Kalikan dengan 300 yen dan itu berjumlah 3.000 yen. Tepat saat itu, Doraemon terbangun yang membuat Nobita hampir kaget. Dia cepat-cepat menyembunyikan uangnya di belakang punggungnya. Untungnya Doraemon tidak menyadari apapun. Dengan semua uang itu, Nobita menjadi sangat bahagia. Di sekolah, dia mengajak Shizuka pergi ke toko buku setelah kelas. Shizuka dengan senang hati setuju. Nobita akhirnya membeli banyak manga, membuat mata Shizuka bersinar dengan iri. Ada beberapa buku yang ingin juga dia beli, tapi dia tidak punya cukup uang saku. Nobita segera menawarkan untuk membelikannya untuknya. Namun Shizuka yang bijak dengan sopan menolak. Dia menggoyangkan kartunya lagi dan 900 yen muncul. Tapi saat itu juga, Giant dan Sunio berlari ke arahnya. Giant langsung menuntut untuk dibelikan papan seluncur. Nobita mengaku dia tidak mampu untuk membelinya. Sunio menyebutin pemohon, mengatakan dia telah melihat segalanya, bahwa Nobita hanya menggoyangkan kartu dan uang keluar. Giant yang bijak menyuruhnya untuk membelinya sendiri dulu, lalu meminjamkannya kepada mereka. Meski begitu, Nobita masih menolak. Giant menggulungkan bajunya siap berkelahi. Untuk menghindari dipukuli, Nobita tidak punya pilihan lain selain membelikan papan seluncur itu. Malam pun tiba. Tak lama kemudian, 1 cm untuk mangga, ditambah 2 cm lagi untuk papan seluncur, membuat Nobita bahkan tidak berani menghitungnya. Keesokan harinya, Nobita sama sekali tidak berani melihat cermin. Tetapi setelah berpakaian, dia membeku dalam keterkejutan total. Saat sarapan bahkan ibunya berkomentar bahwa Nobita nampak terlihat kecil. Nobita hanya tersenyum pasrah dan menganggapnya hanya sebagai ilusi. Setelah sarapan, dia pergi jalan-jalan. Giant yang jahat telah memecahkan jendela seseorang saat berseluncur, dan sekarang dia memaksa Nobita untuk membayarnya. Sunio juga muncul dan menggunakan alasannya sama untuk menuntut ganti rugi kepada Nobita, yang mana dia telah memecahkan vas senilai 1000 yen. Mendengar jumlah yang sangat besar itu, Nobita pingsan di tempat karena syok.